Wa yusamma kullun min as-sifatil qadimati wal alfadhish syarifati Qur'anan wa kalam Allah. Illa annal alfadhish syarifata makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfudhi nazala biha Jibrilu alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat fi lailatul qadri fi baitil izzah mahallun fis sama'i. Mahallun itu khabar mubtada mahdzuf taqdiruhu apa huwa ay baitul izzah mahallun fis sama'id dunya kutibat fi suhufin wa wudi'at fihi. Kedua-duanya sifat qadimah, sifat kalam Allah yang qadim. Dan kata-kata, kalimat-kalimat Al-Qur'an yang kita baca itu kedua-duanya dinamakan Al-Qur'an, juga dinamakan kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Sama-sama dinamakan Quran dan kalamullah. Itu walaupun yang bacaan-bacaan, tulisan-tulisan yang kita baca Al-Qur'an itu adalah makhluk. Hanya saja kata-kata yang mulia, artinya lafaz yang kita baca itu adalah makhluk. Makhluk itu ahli sunnah wal jamaah ya. Kata lafaznya makhluk, bacaannya adalah makhluk. Maknanya yang qadim, yang kalamullah, itu bedanya kita dengan orang-orang Wahabi, dengan orang Mujassimah. Jadi lafaz-lafaz Al-Qur'an itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Lafaz-lafaz Al-Qur'an itu dibawa turun oleh malaikat Jibril menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lafaz-lafaz Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Jadi turun di Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Di Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu adalah suatu tempat di langit dunia. Lafaz-lafaz Al-Qur'an itu ditulis di lembaran-lembaran, kemudian ditaruh di Baitul Izzah. Qauluhu fa innahu yughlatu fihi ay yukhalifu fihi shawabah. Artinya yang ghalatu itu adalah dia menyimpang, dia menyalahi yang benar dalam urusan perbedaan di atas. Qauluhu isamma kullun ay ala sabilil haqiqati ala tahqiqi lakin idlaqul qur'ani ala lafadhish syarifati asyharu min idlaqihi ala sifatil qadimati wal kalamu al bil aksi. Jadi masing-masing sifat qadim dan lafaz-lafaz Al-Qur'an yang kita baca itu sama-sama dinamakan dengan Quran dan dinamakan kalamullah. Itu secara hakikat, bukan majaz. Penamaan itu tidak majaz tapi hakikat menurut pendapat yang tahqiq. Akan tetapi Al-Qur'an itu diartikan untuk lafaz-lafaz yang mulia itu lebih masyhur, lebih terkenal daripada mengistilahkan Al-Qur'an itu untuk pengertian sifat yang qadim. Kalau kalam sebaliknya, kalau kalamullah diartikan sebagai sifat yang qadim itu lebih masyhur daripada kalam diartikan apa? Lafaz-lafaz yang mulia. Qauluhu innal alfadhu istidrakun ala qawli yusamma kullun ila akhirih li'annahu qad yutawahhamu minhu anna al alfadhu syarifata kasifati fi kulli min kulli wajhin. Kata-kata illa anal alfadhu dan seterusnya itu adalah mengejar kesalahpahaman daripada kata-kata yusamma kullun. Yusamma kullun itu bisa memicu kesalahpahaman. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan istilah dengan kata-kata ismakulun itu memberi pengertian, memberi kesalahpahaman bahwa lafaz-lafaz yang mulia yang kita baca itu sama dengan sifat qadim dari segala sisi, sama persis padahal tidak. Nah, itu ya. Qauluhu maktubun ay dawaluha wa yanqushu. Artinya maktubatun itu artinya
Artinya kata-kata yang memberi pengertian sifat qadim itu yang ditulis di Lauh Mahfud. Kalau sifat qadimnya kalamullah yang qadim ya ada di zat Allah. Tidak mungkin ada di Lauh Mahfud. Wahya an-nubushu, tulisan-tulisan. Jadi tulisan-tulisannya itu yang di Lauh Mahfud. Auqiyam ba'dhim anna kull harfin min harufil Qur'ani fil Lauhil Mahfudhi biqadri Jabal Qafa. Ada kutipan dari salah seorang ulama ialah bahwa setiap huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an yang di Lauh Mahfud itu besarnya sangat besar, sangat raksasa. Per hurufnya itu sebesar Gunung Qaf. Gunung Qaf, kita tidak tahu apa Gunung Qaf itu, ada di alam gaib itu. Qauluhu nazal biha hadza mabniun ala tahqiqi min anna al-munzala alaihi sallallahu alaihi wasallam al-lafdzul ma'na wal muradu nazala biha ala tadriji kama dzakarahu ba'du. Kata-kata nazala biha, malaikat Jibril turun membawa lafaz-lafaz Al-Qur'an ke Lauh Mahfud. Itu kata-kata ini didasarkan pada pendapat yang tahqiq, yang sangat akurat. Apa pendapat yang akurat itu? Ialah bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah teksnya dan pengertiannya. Teks dan maknanya dan pengertiannya. Yang dimaksud malaikat Jibril turun membawa lafaz Al-Quran ke Lauh Mahfud itu adalah turun dengan gradual, dengan diangsur-angsur, tidak langsung satu kali. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau Imam Fuddali setelah penjelasan ini. Qaulu ba'da'an nazalat ay ba'da'an nazalat suhufuha allati katabatha fiha al-malaikatu naqlan anil lauhil mahfudhi kama asyara bi qawlihi kutibat. Kata-kata beliau ba'da'an nazalat artinya ialah setelah lembaran-lembaran Al-Qur'an yang ditulis lafaz-lafaz Al-Qur'an oleh malaikat di lembaran itu mengutip dari Lauh Mahfud. Itu maksudnya. Sebagaimana diisyaratkan oleh beliau kutibat itu. Kemudian fi lailatul qadri ay akhdan min qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri binaan ala anna al-ma'na inna anzalnahu fi ila sama'id dunya fi baitil izzati fi lailatul qadri. Kata-kata fi lailatul qadri itu karena berpijak, akhdan itu berpijak, berpedoman, karena berlandaskan pada firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Kenapa mengambil ayat itu? Karena mendasarkan, karena beralasan bahwa artinya inna anzalnahu fi lailatul qadri itu ialah artinya bahwa kami sesungguhnya telah menurunkan Al-Qur'an itu ke langit dunia di rumah kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Amma ala qawli bi anna al-ma'na inna anzalahu fi sya'nil Lailatul Qadri wal muradu bil qadri at-taqdiru lil umuri fi dawawinil malaikati awi wal muradu at-taqdiru aw syarafu aw ad-diqu fal ma'na ala al-awwali Lailatul Qadri li taqdiri lil umuri mudifat ilaihi li kaunihi fiha wa lasani lailatul syarafi mudifat ilaihi li kaunihi sifatuha wa lasalisi lailatul diqi mudifat ilaihi li diqil qada li diqil qada'i bizdihabil malaikati fiha. Adapun kalau mengikuti pendapat bahwa pengertiannya inna anzalnahu fi lailatul qadri itu adalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam urusan
dalam urusan Lailatul Qadar. Kemudian yang dimaksud qadar itu adalah at-taqdir lil umur, mengatur, merancang segala sesuatu di buku-buku para malaikat. Atau kalau yang dimaksud qadar itu adalah syaraf. Qadru ada bermakna kemuliaan. Al-qadru bisa bermakna ad-dhiqu, kesempitan. Maka kalau mengikuti pendapat yang itu, berarti pengertian inna anzalnahu fi lailatul qadri itu, kalau mengikuti yang pertama yang makna takdir, ialah bahwa di malam penentuan, di malam penentuan segala urusan. Kemudian Lailah itu disandarkan pada takdir, penentuan, karena penentuan segala sesuatu itu memang dilakukan di Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, yaitu yang bermakna syaraf, berarti di malam kemuliaan. Kemudian malam itu disandarkan pada kemuliaan, karena memang kemuliaan itu adalah sifatnya malam itu, malam Ramadan itu, Lailatul Qadar. Kemudian kalau mengikuti pendapat yang ketiga bahwa qadri itu bermakna dhiqi, berarti artinya Lailatul dhiqi, di malam kesempitan. Kenapa malam kesempitan? Karena memang takdir itu berjejal, pentakdiran itu berjejar para malaikat di malam itu. Min hadzal ma'na qauluhu ta'ala faqudira alaihi rizquhu walil qadri bagin ala sahih. Termasuk makna ini, makna qadri bermakna kesempitan, ialah firman Allah Ta'ala faqudira alaihi rizquhu, kemudian rizkinya dipersempit, artinya dimiskinkan, disengsarakan rizkinya oleh Allah. Lailatul Qadri itu Lailatul Qadri baghdun wallahu alam.